Orang-orang yang mati syahid itu mereka tidak dimandikan hingga mereka dikubur bersama dengan darah-darah mereka. Walam yughassilhum, dan tidak, Rasulullah tidak memandikan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tambahan nikmatnya pada kita semua di pagi hari ini. Setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita bisa melanjutkan dengan majelis ilmu dan zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selalu tambahan hidayahnya dan taufiknya. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat, serta seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin melanjutkan kajian hadis Bukhari yang sejak lama saya membacanya di Musalla Abdullah Buzan. Karena sempat terputus, insyaallah akan saya lanjutkan di masjid ini. Namun saya tidak akan mengulangi dari awal, tapi kita akan melanjutkan. Terakhir kita terhenti di Kitabul Janaiz, kitab yang membahas tentang jenazah, sampai pada hadis yang ke 1353. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Al-Laits bin Sa'ad qala haddatsani Ibnu Syihab an Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiyyu yajma'u baina rajulain min qatla Uhud. Adanya Rasulullah SAW, beliau mengumpulkan antara dua orang min qatla Uhudin, dari orang-orang yang terbunuh, yang wafat, orang-orang yang mati syahid di perang Uhud. Jadi Rasulullah SAW dalam menguburkan syuhada Uhud itu dengan dikumpulkan oleh Nabi antara dua orang. Summa yaqul, kemudian Rasulullah SAW bertanya, ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an. Kata Rasulullah sebelum beliau memasukkan jenazah tadi ke dalam lahat, ke dalam lahatnya, Rasulullah bertanya terlebih dahulu, mana di antara dua orang ini yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Kalau sudah ada yang menunjukkan bahwa fulan ini ya Rasulullah yang lebih banyak hafalan Qur'annya, maka orang tersebut didahulukan oleh Rasulullah SAW, dimasukkan ke dalam lahatnya. Jadi yang lebih banyak hafalannya itu yang diutamakan oleh Nabi. Ya, diutamakan untuk terlebih dahulu dimasukkan ke dalam lahat. Faqal, dia Nabi bersabda, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, aku ini menyaksikan, ana syahid, aku menyaksikan ala haula, kepada mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat.
Jadi mereka mendapatkan kesaksian khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara bidafnihim bidimaihim wa lam yughassilhum. Dan Rasulullah sallam memerintahkan agar mereka semuanya dikubur dengan darah-darah mereka. Orang-orang yang mati syahid itu mereka tidak dimandikan hingga mereka dikubur bersama dengan darah-darah mereka. Walam yughassilhum, dan Rasulullah tidak memandikan mereka. Ini yang dimaksud tentunya adalah orang yang mati syahid dunia akhirat, yang mati dalam peperangan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia ya tetap dimandikan, disolati. Orang yang mati karena sakit perut, eltor atau apapun, tertindih bangunan, tenggelam dan semacamnya, yang masuk bagian dari syahid akhirat itu mereka tetap disolati dan dimandikan. Sedangkan syahid dunia diperlakukan sebagaimana syahid dunia akhirat. Orang yang syahid dunia itu artinya dia mati dalam peperangan tapi tidak ikhlas karena Allah. Perangnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika mati ya disebut syahid. Tapi mereka hanya disaksikan sebagai orang yang mati syahid di dunia. Tapi Allah dan Rasulnya tidak menyaksikan, makanya disebut dengan syahid dunia. Mereka diperlakukan sebagaimana syahid dunia akhirat. Mereka dikubur dengan darah mereka dan tidak dimandikan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini Al-Imam Bukhari memberikan tema di dalam hadis ini dengan tema bab al-lahad wasyaq fil qabr. Penjelasan tentang adanya perbedaan antara lahat dengan syak. Lahat itu di dalam penggalian yang digali kembali di dalam kubur itu, yang bagian samping baratnya itu disebut dengan lahat. Ya, seperti yang kita saksikan saat kita menguburkan jenazah. Nah, itu kan jenazah dimasukkan ke dalam bagian samping kanan. Cuma rata-rata saya perhatikan memang kurang dalam, lahatnya itu kurang dalam, sehingga ya hanya sekedar lebih rendah lah dari dataran yang ada, ya, lebih rendah dari dataran ada dan tidak masuk ke dalam rata-rata. Jadi nggak dimasukkan ke dalam. Jadi kalau ini kuburan, ya ini kuburan, ini begini. Ini kemudian di bagian baratnya itu digali lagi, harusnya lebih masuk ke dalam harusnya, sehingga mayit itu dimasukkan begini. Di sininya ada tanah, ya, bagian dari tanah ini, kemudian ditutup. Rata-rata di sini memang tidak sampai masuk ke dalam, ya, tapi dilukai bagian baratnya. Itu namanya lahat, ya, itu namanya lahat. Sehingga bentuk penutupnya itu begini kemudian, karena memang tidak masuk ke dalam. Tidak terlalu masuk. Sedangkan yang disebut dengan syak, kalau yang disebut dengan syak itu dilobanginya di tengah, ya, dilobanginya di tengah, bukan di pinggir. Itu namanya syak. Itu bisa digunakan untuk daerah-daerah yang memang yang berair, ya, daerah-daerah yang berair itu biasa digunakan syak. Tapi lebih diutamakan lahat, ya. Lahat itu lebih diutamakan, lebih afdal dan lebih utama daripada syak itu. Ya kecuali darurat itu tadi, ya, kecuali yang sifatnya darurat. Memang di sini dalam hadis ini tidak ada penyebutan syak, ya, dalam hadis ini nggak ada penyebutan syak, hanya menyebutkan al-lahad. Nah, sehingga Imam Bukhari mengambil pelajaran dari hadis ini bahwa lahat itu lebih diutamakan. Wa yuhtamal an yakuna dzikru syak fi tarjamah liyunabbiha anna al-lahda afdal minhu li'annahu alladhi waqa'a dafnu syuhada fihi
Karena itulah yang dilakukan Nabi SAW untuk menguburkan orang-orang yang mati syahid. Ma'akanu fihi minal juhdi wal masyaqqah. Walaupun tentunya bagi orang-orang yang mati syahid dengan jumlahnya yang banyak itu lebih sulit lagi, tapi Rasulullah tetap menggunakan lahat daripada syak. Nah, dari sini dari Imam Bukhari mengambil kesimpulan bahwa lahat itu lebih didahulukan dan lebih diutamakan. Falaula mazidu fadilatin fih ma'anu. Ya, seandainya bukan karena memang keutamaan lahat yang melebihi daripada syak, tentunya mereka tidak akan bersusah payah untuk membuat lahat itu. Tapi mereka tetap bersusah payah untuk membuatnya dan mereka mendahulukannya. Dan ada riwayat dari Abu Daud, dalam kitab Sunan Abu Daud dikatakan dari hadis Ibnu Abbas yang dimarfu'kan kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda, "Al-lahdu lana." Kata Rasulullah, lahat itu untuk kami. Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Kata Rasulullah, sedangkan syak itu untuk selain kami. Ini ada hadis yang menambah akan keutamaan lahat daripada syak. Dari hadis ini juga bisa kita fahami bahwa subhanallah di kalangan para sahabat itu ada semacam kontrol sosial tentang hafalan Quran. Jadi bukan menjadi persoalan yang bersifat individual ini tentang hafalan Quran, tapi mereka tahu. Buktinya seperti orang-orang yang mati syahid Uhud ini. Ketika Rasulullah tanya, siapa yang lebih banyak hafalan Qurannya antara fulan dengan fulan? Ada yang sahabat yang menjawab kan, ini Rasulullah yang lebih banyak. Berarti mereka tahu. Dan bisa jadi memang saling mengetahui antara satu dengan yang lain. Ya. Tentang perhatian mereka terhadap Al-Qur'anul Karim, tentang menghafalkannya. Hingga ketahuan, oh fulan hafal berapa juz, fulan berapa juz. Dan itu manfaatnya besar sekali. Ya, manfaatnya sangat besar dan itu sangat dibutuhkan. Jadi tentang hafalan Quran itu berguna untuk segala hal. Nah, sehingga perlu untuk diketahui mana yang lebih banyak hafalannya. Di antaranya untuk urusan imam misalnya. Oh fulan lebih banyak hafalannya, makanya kemudian dia didahulukan untuk menjadi imam. Sampai urusan kematian. Ya, sampai urusan kematian itu kalau bersamaan, maka yang lebih banyak hafalan Qur'annya yang didahulukan. Alhamdulillah ya di akhir-akhir ini kita juga mendapatkan berita tentang banyak sekolah-sekolah yang kemudian memberikan prioritas ya untuk yang memiliki hafalan sehingga mereka bisa masuk dengan beasiswa dan semacamnya. Itu sangat bagus sekali. Dan kebiasaan semacam ini harus terus ditingkatkan. Termasuk juga dalam kita memilih pemimpin misalnya. Mana yang lebih banyak hafalannya, itu yang kita utamakan, macam itu. Jadi sampai bahkan kalau bisa ditetapkan harus hafal sekian untuk jadi ketua RT, untuk jadi kepala desa, ya itu sangat baik sekali. Kalau camat itu misalnya hafalannya sekian juz, kalau bupati sekian juz. Gitu. Selanjutnya, qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah an Yunus an Az-Zuhri qala akhbarani Salim bin Abdullah an Ibn Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
memberitakan kepada Salim bin Abdullah anna Umar intalaqa ma'an Nabi fi rahtin, bahwa sahabat Umar suatu saat pergi bersama rombongan yang besar fi rahtin qibala Ibnu Sayyad, untuk menemui seorang anak. Ibnu Sayyad ini masih waktu itu masih kecil, belum balik. Ya. Ada seorang anak dikenal dengan Ibnu Sayyad. Namanya adalah Safin. Namanya Saf, cuma dia kemudian diberi julukan dengan Ibnu Sayyad. Nah, sahabat Umar suatu saat bersama rombongan mendatangi Ibnu Sayyad ini. Hatta wajaduhu yal'ab ma'asibyan inda utum Bani Maghalah. Sampai akhirnya rombongan ini menemui Ibnu Sayyad sedang bermain bersama anak-anak yang lain. Wa qad qaraba Ibnu Sayyad al-hulum falam yash'ur hatta daraba an-nabiyyu bi yadihi. Nabi SAW juga berada dalam rombongan tersebut untuk menemui Ibnu Sayyad ini. Nah, ketika Ibnu Sayyad sedang bermain bersama kawan-kawannya, Nabi SAW sempat memukulkan tangannya kepada Ibnu Sayyad. Ya, dipukulkan tangannya oleh Nabi SAW kepada Ibnu Sayyad sambil bertanya Nabi, qala li Ibnu Sayyad, Rasulullah berkata kepada Ibnu Sayyad, tashhadu anni Rasulullah? Wahai Ibnu Sayyad, adakah engkau menyaksikan bahwa aku adalah utusan Allah? Fanadhara ilaihi Ibnu Sayyad. Kemudian Ibnu Sayyad melihat kepada Rasulullah SAW. Ya, memang seorang anak apalagi sedang bermain-main ya, kalau langsung ditanya kan tidak mungkin dia bisa merespon. Makanya harus dipegang dulu anak ini. Oleh Nabi dipegang dulu baru ditanya. Diminta fokus perhatian si anak ini kepada Nabi SAW. Fanadhara ilaihi Ibnu Sayyad faqal ashhadu annaka rasulul amin, rasulul ummiyin. Ibnu Sayyad menjawab, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah, utusan untuk para masyarakat yang ummi. Begitu jawaban Ibnu Sayyad. Faqala Ibnu Sayyad lin Nabi, dan setelah itu Ibnu Sayyad balik bertanya kepada Rasulullah. Ibnu Sayyad berkata, atashhadu anni Rasulullah? Apakah engkau menyaksikan bahwasanya aku utusan Allah? Jadi ini perkataan Ibnu Sayyad kepada Rasulullah. Apakah engkau bersaksi, menyaksikan bahwa aku adalah utusan Allah, kata Ibnu Sayyad. Fa rafadahu, lalu Nabi SAW rafadah ini ditafsirkan oleh ulama. Ada yang menafsirkan rafadah kemudian Rasulullah meninggalkan Ibnu Sayyad ini. Ada yang mengartikan rafadahu oleh Nabi ya bukan ditendang, tapi ya disentuh dengan kakinya oleh Nabi sambil meninggalkannya. Ya. Wa qala, apa jawaban Nabi ketika Ibnu Sayyad mengatakan demikian? Qala, Nabi mengatakan, amantu billahi wa bi rusulih. Aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Itu jawaban Rasulullah SAW. Faqala lahu, madza tara? Qala Ibnu Sayyad, ya'tini sadiqun wa kadhibun. Faqala Nabi, khullita 'alaikal amr. Nabi bertanya kembali kepada Ibnu Sayyad, apa yang sedang kau lihat wahai Ibnu Sayyad? Kata Ibnu Sayyad, aku ini didatangi oleh shadiqun, oleh orang yang benar, ya, oleh orang yang jujur, orang yang benar, wa kadzibun, dan aku juga didatangi oleh orang yang bohong. Jadi artinya telah terjadi pada diri Ibnu Sayyad ini percampur adukan ya. Yang datang kepada dia ada orang yang benar dan ada orang yang bohong. Sehingga membuat Ibnu Sayyad ini pikirannya nggak karuan. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, kata Rasulullah, khullita 'alaikal amr. Tsumma qala lahu Nabi, inni qad khabba'tu laka khabi'an.
Rasulullah mengatakan, perkara ini telah tercampur aduk pada dirimu wahai Ibnu Sayyad. Kemudian Rasulullah mengatakan pula, aku telah menyembunyikan sesuatu untukmu wahai Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad menjawab, saya belum melihat di sini apa penjelasan ulama tentang makna ad-dukh. Jadi Ibnu Sayyad kemudian menimpali perkataan Nabi dengan mengatakan, iya ya Rasulullah, itu adalah ad-dukhu. Bahwa alamnya apa makna ad-dukh bisa kita lihat nanti penjelasan ulama. Faqala ikhsa falan ta'du qadrak. Kemudian oleh Nabi SAW, Ibnu Sayyad diperintahkan untuk pergi. Qala ikhsa, kata Nabi, pergilah engkau. Faqala Umar radhiyallahu an mengatakan kepada Nabi setelah menyaksikan perbincangan antara Rasulullah dengan Ibnu Sayyad ini, Umar kemudian mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah adribu unuqah." Wahai Rasulullah, izinkan aku, biarkan aku memenggal lehernya anak ini ya Rasulullah. Ya, Umar minta izin untuk membunuhnya. Faqala Nabi SAW mengatakan kepada Umar, "In yakunhu," kalau benar Ibnu Sayyad ini kelak akan menjadi dajjal, kata Nabi, "falan tusallat alaih." Engkau tidak akan bisa membunuhnya wahai Umar. Memang ada prediksi bahwa Ibnu Sayyad ini akan menjadi dajjal. Karena Ibnu Sayyad ini kalau berjalan, kenapa sahabat-sahabat kemudian antusias ya untuk menemui Ibnu Sayyad yang masih kecil, yang belum balik ini? Karena dia ketika berjalan, dia itu bisa membesar, tubuhnya bisa membesar sampai kemudian bisa memenuhi jalan yang dia jalani. Kalau lewat gang misalnya, itu tubuhnya bisa membesar sampai makanya ada prediksi gitu. Makanya Nabi mengatakan begitu kepada Sayyidina Umar yang akan membunuhnya. Wahai Umar, kalau dia memang dajjal, kata Nabi, lan tusallat alaih, engkau tidak akan bisa mempunyai kekuasaan. Engkau tidak akan mampu bisa membunuhnya. Ya. Wa illam yakunhu, tapi kalau dia bukan dajjal, kata Nabi, fala khaira laka fi qatlih, maka tidak ada kebaikan bagimu untuk membunuhnya. Untuk apa engkau membunuhnya kalau dia bukan dajjal? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini didatangkan oleh Al-Imam Bukhari. Nanti akan didatangkan lagi secara khusus hadis ini dalam bab yang lain yang memang membahas tentang persoalan-persoalan akhir zaman dan tentang di bab-bab yang lain akan didatangkan oleh Imam Bukhari. Nah, cuma beliau mendatangkan hadis ini dalam bab ini terkait dengan adanya anak kecil ini. Anak-anak itu sudah diminta untuk bersyahadat. Ini perhatian fokusnya Imam Bukhari mendatangkan hadis ini, bahwa anak-anak itu sudah diminta bersyahadat artinya dari anak-anak orang kafir, ya, dari anak orang kafir yang belum muslim. Ketika masih kecil itu sudah dia diminta untuk bersyahadat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Sayyad ini, "Atashhadu anni Rasulullah." Hadis yang kedua juga berkaitan dengan anak-anak yang bukan dari anak muslim, yang ketika Rasulullah SAW menjenguknya dalam keadaan di mana anak ini sedang sakit, itu oleh Nabi SAW ditalkin. Anak ini ditalkini oleh Nabi untuk dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, hadis yang berikutnya itu, qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib qala Ibnu Syihab yusalla ala kulli mauludin mutawaffa. Nah, bukan ini ya. Hadis berikutnya itu yang menjelaskan. Jadi ada seorang anak
ya ada seorang anak yang ini. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad wa huwa ibn Zaid an Sabit an Anas radhiyallahu an qala kana ghulamun yahudiyyun. Ada seorang anak Yahudi yakhdumun Nabi, yang anak ini biasa melayani Rasulullah SAW. Famarid, lalu kemudian anak ini sakit, anak si Yahudi ini sakit. Fa'atahu Nabi ya'uduh, lalu Nabi SAW mendatangi anak ini dalam rangka untuk menjenguknya ketika anak ini sakit. Coba kita lihat ya akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Faqa'ada inda ra'sih. Nah, ketika Rasulullah masuk menemui anak yang sedang sakit ini dari anak Yahudi tadi, kemudian Rasulullah duduk di dekat kepala si anak. Faqala lahu, Rasulullah berkata kepada anak ini, aslim, kata Nabi, berislamlah engkau. Jadi oleh Nabi diajak untuk berislam. Dalam riwayat lain Nabi mentalkininya, ditalkini oleh Nabi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, si anak ini ketika diajak oleh Nabi untuk berislam atau ketika ditalkini oleh Nabi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, fa nazara ila abi, kemudian si anak ini melihat kepada ayahnya, seakan-akan dia minta pendapat kepada si ayah, bagaimana saya mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ini atau tidak. Wa huwa inda, di mana ayahnya juga pada saat itu sedang berada di kamarnya, berada di dekat si anak itu. Ketika Rasulullah menjenguk si anak tersebut, ayahnya juga ada di situ. Faqala lahu, kemudian si ayah berkata kepada anaknya, ketika anaknya dengan bahasa isyarat mata, ya, bertanya kepada, ketika anaknya dengan isyarat mata dia bertanya kepada ayahnya, apakah dia akan mengikuti apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Faqala lahu ati Abul Qasim, kata si ayah, ikutilah orang yang dikenal dengan Abul Qasim. Ya, Rasulullah julukannya itu adalah kunyahnya Nabi, ya, kunyahnya Nabi itu adalah Abul Qasim. Fa aslama, lalu kemudian anak itu masuk Islam. Dalam riwayat yang lain kemudian anak ini mengatakan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah ya, wa annaka Rasulullah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Fa kharajan Nabi, kemudian Nabi SAW keluar, ya, Nabi keluar dari anak ini yang tadinya Nabi SAW masuk menemui anak ini yang sedang sakit dan dalam keadaan sakarat. Nabi menunjukkan rasa sedihnya, ya, tapi ketika anak ini kemudian berislam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, Nabi keluar dengan wajah yang gembira. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wa huwa yaqul, Nabi berkata, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar, kata Nabi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Nah, dari beberapa hadis ini menunjukkan bahwa seorang anak kecil dari orang non muslim, ya, ketika kita dapati dia mau mati misalnya, itu tidak apa-apa, kita talkini dia, kita ajak dia ke dalam Islam, karena ini anak belum balik, masih kecil, ya, itu ditalkini, diajak untuk berislam. Dan Rasulullah mengatakan ketika anak ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Nabi mengatakan segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak ini dari api neraka. Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Dijelaskan bahwa anak-anak dari orang kafir itu, ya, dari anak-anak yang dari orang kafir yang mati, mereka masih kecil, belum balik, yang matinya masih belum faham mereka, ya, maka mereka nanti ketika dibangkitkan, mereka itu akan diuji. Bisa nggak dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Itu anak-anak dari orang-orang kafir. Nanti ketika dibangkitkan akan ditanya tentang syahadat itu. Dia akan diuji. Makanya kata ulama, manfaatnya Rasulullah itu mentalkini anak ini agar dia nantinya ketika diuji dia bisa menjawab. Itu manfaatnya. Di sini Imam Bukhari memberikan tema terhadap
hadis ini, kata beliau, bab idza aslama as-sabiyyu, bab yang menjelaskan apabila seorang anak masuk Islam, famata, lalu dia mati, hal yusalla alaih, apakah dia disolati, wa hal yu'radu ala sabi al-islam, dan apakah ditawarkan kepada anak yang masih kecil itu, anak-anak akan berislam, akan keislaman. Jadi ada beberapa persoalan di sini. Yang pertama, apakah dia disolati, gitu ya? Apakah dia disolati? Yang kedua, apakah perlu untuk ditawarkan kepada Islam? Untuk ditawarkannya untuk berislam sudah terjawab tadi ya, dengan dua riwayat tadi. Hadis berikutnya, qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib qala Ibnu Syihab, yusalla ala kulli mauludin mutawaffa wa in kana li ghayyatin min ajli annahu wulida ala fitratil Islam yadda'i abawahu al-islam aw abuhu khassatan wa in kanat ummuhu ala ghairil Islam idza istahalla sarikhan sulli alaih wa la yusalla ala man la yastahillu min ajli annahu suqita annahu siqtun fa inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yuhaddits qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a thumma yaqulu Abu Hurairah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadhihi tarjumah ma'qudatun li sihhati islami sabi wa hiya mas'alah ikhtilaf kama sanubayyinuhu. Jadi memang ini menjadi sebuah persoalan tentang Islamnya seorang anak, ya, keislamannya seorang anak dari orang kafir ini. Ibnu Syihab mengatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan itu, yang mati itu disolati. Wa in kana li ghayyatin, kata Ibnu Syihab, sekalipun anak ini anak zina, ketika dia mati itu disolati, kata Ibnu Syihab. Apa alasannya Ibnu Syihab? Min ajli annahu wulida ala fitratil Islam, karena dia lahir dalam keadaan fitrah, ya. Yang berdosa itu kan orang tuanya yang berzina, sedangkan anaknya masih kecil, dia masih dalam fitrah. Yadda'i abawahu al-islam aw abu khassatan wa in kanat ummuhu ala ghairil Islam. Bila mana tentunya kedua orang tuanya, artinya dari anak zina ini, yang mana kedua orang tuanya mengaku Islam, atau ayahnya secara khusus yang mengaku Islam, misalnya ibunya tidak menyatakan keislamannya, tapi ayahnya mengatakan dan mengaku sebagai seorang muslim. Idza istakhalla sarikhan sulli alaih. Ini pendapatnya Ibnu Syihab, ya. Apabila si anak tadi ketika dilahirkan dia bersuara, berteriak, menangis, sulli alaihi, dia disolati. Wala yusalla ala man la yastahillu min ajli annahu siqtun, dan kalau keluarnya tidak dalam keadaan menangis maka tidak disolati. Makanya di sini memang saya katakan ini banyak perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan ya kalau sudah anak ini sudah diberikan ruh, berarti sudah di atas 4 bulan,
keluarnya menangis atau tidak itu tetap disolati. Allah alam, nanti bisa kita lihat di dalam kitab fikih ini ya, pembahasan tentang ini. Fa inna Abu Hurairah, kata Ibnu Syihab, karena Abu Hurairah memberitakan sabda Nabi SAW yang mengatakan, ma min mauludin, tidak ada seorang anak dilahirkan illa yuladu alal fitrah, kecuali anak itu lahir dalam keadaan suci, yakni fitratul Islam, ya, dalam fitrah keislamannya. Fa abawah yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, atau menjadikannya Majusi. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, ya, sebagaimana binatang itu yang melahirkan binatang semuanya. Hal tuhissuna fiha min jad'a. Tsumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu an, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kemudian Abu Hurairah membacakan firman Allah, itulah fitrah Allah yang Allah taala ciptakan manusia di atasnya, di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim. Tidak ada perubahan terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus. Wa qala Ibnu Abdul Bar, tapi menurut pendapat Ibnu Abdul Bar di sini dikatakan lam yaqul ahadun, tidak ada seorang ulama yang mengatakan innahu la yusalla ala waladiz zina illa qatada wahdah, bahwasanya anak zina itu tidak disolati ketika mati dalam keadaan kecil. Itu enggak ada pendapat yang mengatakan demikian, kata Ibnu Abdul Bar, kecuali pendapatnya Qatadah saja yang mengatakan bahwa anak zina yang mati itu enggak disolati. Itu hanya pendapatnya Qatadah. Wa ikhturifa fi shalah 'ala as-sabi. Qala Sa'id bin Jubair la yusalla alaihi hatta yablugha. Wa qila hatta yusalliya. Nah, pendapat tentang anak yang yang meninggal ini apakah disolati atau tidak? Ada pendapat yang menurut Sa'id bin Jubair mengatakan sampai dia baligh, ada yang mengatakan sampai dia sholat, tapi jumhur ulama mengatakan yusalla alaih, ya, bahwa anak yang mati itu dia disolati. Hatta sikat, sampai anak yang keguguran itu pun disolati. Jangankan yang sudah hidup, ya, yang keguguran itu juga disolati. Nah, dengan catatan di sini idastahalla, ya, idastahalla, apabila dia berteriak, ya, apabila dia kemudian di sini ada catatan kaki, as-shawab syar'iyatus shalah alaihi wa illam yastahil. Yang benar di sini dalam catatan kakinya dikatakan bahwa tetap anak yang keguguran itu disolati, wa illam yastahillah, sekalipun dia tidak berteriak. In kana qad nufikha fihi ruh, apabila telah ditiupkan ke dalam anak ini ruh, berarti artinya usianya yang keguguran tadi sudah di atas 4 bulan, ya, setelah ditiupkannya ruh. Li umumi hadis, karena ada keumuman hadis yang mengatakan as-siqtu yusalla alaih, bahwa anak yang keguguran itu, anak yang gugur itu disolati. Ini hadis yang menjelaskan secara umum. Tapi yang sepakat artinya kalau di bawah 4 bulan tidak, kalau belum ditiupkan ruh nggak disolati. Tapi kalau di atas 4 bulan, ini yang terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan disolati kalau berteriak, menangis setelah lahir. Ada yang mengatakan tetap disolati sekalipun tidak berteriak. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.